tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Sudah tahu kan apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada bulan Desember 2019, tepatnya di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia yang menyebabkan banyak kelumpuhan aktivitas kita. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi termasuk Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur juga ikut terpapar virus yang dikenal dengan nama COVID-19 tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2020, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara khusus mengumumkan jika kasus pasien dengan pengawasan atau PDP total mencapai 35 orang. Data tercatat pada data statistik pada tanggal 12 Agustus 2020 hari ini, kasus COVID-19 di Kalimantan Timur mencapai 1.932 dengan angka kesembuhan 1.262 dan kematian mencapai 55 orang. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa penanganan wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi terus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah terus berusaha keras mengatasi virus corona yang tidak mengenal batas negara dengan tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan persnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada 13 Maret 2020. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat. Kita semuanya berusaha keras menangani dan mengatasinya. Karena virus ini, virus corona ini tidak mengenal batas negara. Seminggu yang lalu kita tahu ada 88 negara yang sudah terkena epidemi corona. Dan pada hari ini sudah 117 negara. Satu minggu melompat dari 88 negara menjadi 117 negara. Artinya sekali lagi virus ini tidak mengenal. Adapun langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia diantaranya melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kemudian lockdown wilayah, hingga himbauan social distancing yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mandek. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0% pada 2020. Bahkan dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5%. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru atau new normal. Adaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. Untuk mengatur mobilitas warga dengan protokol aman, beberapa dirjen di bawah Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara berdasarkan pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharapkan berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Sekian dari kami, tim KKN KLB 46 Damai Kota, tetap terus berada di rumah saat tidak ada keperluan mendesak dan selalu patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah.